dosa. Jadi hukum alam ini jangan terlalu kita pakai onan kare dia kue daripada onan lama, onan lunak, onan kayu lebih hebat daripada onan miskin, onan diate lebih santiang daripada onan di bawah. Belum tentu ya. Belum tentu ya. Setinggi-tinggi batang kayu kalau uripnya nak kue, nak perlu rancak batang kayu. Ya. Baik buruknya sesuatu tidak tergantung posisi di atas, di bawah, di muka, di belakang, kayu, miskin, sihat, sakit, tidak. Tapi bagaimana kita menempatkan diri sesuai dengan posisi. Orang berada di atas dia bersyukur, orang berada di bawah dia bersabar. Nah, itu baru seimbang hidup. Nah, itu pujian bagi Allah. Selanjutnya Imam Nawawi juga bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arti salawat itu adalah rahmat. Rahmat yang juga mengandung makna takzim, pengagungan. Rahmat dan pengagungan. Salat sendiri, salawat itu di dalam Al-Quran bermakna doa juga. Ya, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ketika Allah perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil zakat, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan perintah wasalli alaihim. Wasalli alaihim, dan salatlah untuk mereka. Apa maksud salatlah untuk mereka? Doakan mereka. Ini diantara adab ya. Diantara adab bagi ambil zakat, terutama mengambil zakat itu setelah itu doakan. Wasalli alaihim. Kenapa? Ya walaupun doa kita berbeda dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi kita tetap melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, pertama mendoakan. Itu makna salawat. Jadi ketika Allah sampaikan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, Allah dan para malaikat yusalluna 'alan nabi, bersalawat atas nabi. Salawat itu beda-beda. Kalau salawat Allah, contoh, bapak dan ibu sayang ke anak, bapak dan ibu sayang ke anak, wah menyebutnya sama-sama sayang. Akan tetapi terapan sayang itu berbeda. Sayang bapak kepada anak, kalau mungkin setiap keluarga berbeda-beda ya. Anggap ibunya ibu rumah tangga, bapaknya kerajo. Jadi sayang bapak kepada anak menafkahi. Sayang ibu kepada anak makan, menyusui. Sayang bapak ke orang rumah, sayang bapak ke ibu. Ya, ke ibu sayang, ke istri sayang. Ya sama-sama sayang, tapi beda. Kalau sayang ke ibu, ada lo caranya. Kalau sayang kepada istri, lain lo caranya. Walaupun katanya sama-sama sayang, tidak boleh sama-sama. Ya, ambo sayang ke bini ambo sebagaimana sayang ke ibu ambo itu gantian. Aneh. Am kasih sayang ke bini, sayang ke ibu berbeda. Ya, sayang ke orang rumah pasti lo nafsunya, mesti. Ya, sayang ke ibu tidak dong. Itu makna sayang sama dengan salawat. Sama dengan kata-kata lain dalam Al-Quran ketika kita menemukan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala istawa, misalkan Allah Subhanahu wa taala ada ayatullah fawqa aydihim. Ya, kemudian ada lagi kullu syai'in halikun illa wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak boleh kita sama-samakan dengan makhluk. Karena maknanya berbeda. Ini juga ketika Allah Subhanahu wa taala sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kita maknai sayang itu sebagaimana kita menyayangi orang. Kalau kita menyayangi orang itu ada taharrukul qulub. Ada hati kita tergerak. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala sayangnya tentu berbeda. Nah, sama dengan malaikat. Malaikat juga sayangnya berbeda. Ya, salawatnya maksudnya. Salawat malaikat kepada Nabi ada yang menyatakan itu istighfar. Kalau salawat kita kepada Nabi, ada yang memaknai itu adalah ta'zim, pengagungan. Semoga Allah tambah kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, Nabi kan maksum, Nabi kan terpelihara dari dosa. Kenapa tetap Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighfar? Ya, sehari 70 kali. Kenapa malaikat juga tetap istighfar untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui salawat? Nah, maka dimaknai kalau oleh guru-guru kita, Nabi itu umpama sawah di atas bukit. Nabi SAW umpama sawah di atas bukit. Dan sawah di atas bukit itu adalah penuh. Kalau lah penuh, ayah sawah di atas bukit itu kama ayahnya kailai.
Kayak gini. Awak dan sawah-sawah di India itu dapat kalau awak bersalawat kepada Nabi. Yang dipahami Nabi yang betul salawat kita Nabi. Nabi sudah masuk, Nabi sudah terjamin masuk surga. Ana sayyidu waladi Adam, kata Nabi. Kamu adalah penghulu anak Adam, maka Nabi tak butuh yang lain-lain itu sebenarnya. Tapi Nabi sayang kepada kita. Ketika kemuliaan Nabi full, paripurna, maka kemuliaan itu juga akan turun kepada kita yang mengikuti beliau dengan kebaikan. Alladzina yattabi'unahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kebaikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, salawat ini adalah doa yang pasti mustajab. Salawat itu doa, ya. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, ya, salawatlah kepada Nabi Muhammad. Dan ini doa pasti dikabulkan. Kenapa pasti dikabulkan? Belum kita bersalawat, Allah sudah bersalawat duluan. Ya, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Belum lahir Bapak Ibu, itu ayat sudah turun. Maka karena salawat ini adalah doa yang pasti dikabulkan, ini menjadi pengantar doa oleh para ulama. Pengantar doa. Apapun doa kita, buka dulu dengan salawat, tutup pula dengan salawat. Salawat itu pasti dikabulkan. Doa awal alun tentu dikabulkan. Itu caranya. Lataan salawat di awal, lataan salawat di akhir, lataan doa awal di tengah-tengah. Ya, doa yang bisa jadi ditolak, bisa jadi diterima ini kita taruh di tengah-tengah. Kita taruh di antara doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu salawat. Makanya kita baca doa kita buka dengan alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Nanti di penutup juga kita tutup dengan doa. Shallillahumma ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahirabbil alamin. Jadi dibuka dengan salawat, ditutup dengan salawat. Itu salah satu cara kita agar doa kita mustajab. Dan memang untuk berdoa itu Bapak-bapak Ibu, kita cari apapun cara, ya. Kita cari apapun cara agar doa kita dikabulkan oleh Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah menuju Allah itu wasilah. Ya, wasilah itu apa artinya? Cara. Wasilah itu jalan. Bagaimana agar doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Makanya kemudian kita baca kisah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu tidak dikaruniai anak dan beliau ingin punya anak. Beliau ingin punya anak tapi tidak juga dikaruniai anak. Lalu bagaimana caranya? Tak tahu, sudah tua. Dan beliau ketika itu mengasuh Siti Maryam. Siti Maryam kecil. Bayi sudah diberikan kepada Nabi Zakaria. Karena syariat sebelum Nabi Muhammad SAW itu mengenal konsep kerahiban. Kerahiban, ya, kalau bahasa kitanya kebiaraan, biarawan, biarawati, orang-orang yang tak nikah. Siti Maryam diserahkan kepada Nabi Zakaria. Kemudian memang Maryam ini tumbuh menjadi anak yang solehah, dan itulah doa dari orang tuanya terkabul, ya. Wa nabataha nabatan hasanan, ditumbuhkan Maryam dengan pertumbuhan yang baik. Kemudian yang luar biasanya, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap Nabi Zakaria masuk ke bilik Siti Maryam, Nabi Zakaria mendapati rizqa, ada rizki. Kalau Nabi Zakaria yang ngasuh Maryam, yang ngasih makan tentu Nabi Zakaria, ya. Sekarang Nabi Zakaria belum ngasih makan, tapi sudah ada saja rezeki di dalam mihrab, di dalam bilik tempat beribadah Siti Maryam tadi. Makanya Nabi Zakaria heran, anna laki hadza, dari mana kamu dapat ini? Qalat huwa min indillah, berkata Maryam, ini dari Allah. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah memberi rezeki kepada siapapun yang Allah kehendaki tanpa hisab. Yang kita fokus bukan di sini, ya. Ini karomah namanya. Karomah Siti Maryam itu bisa dapat makanan tanpa keluar dari bilik. Yang kita fokus ayat setelahnya.
Hunalika da'a Zakaria rabbah. Nabi Zakaria sudah berdoa kepada Allah minta diberikan keturunan. Di rumahnya berdoa, di masjid berdoa, di bilik berdoa, di mana-mana beliau sudah berdoa. Tapi ketika nampak Maryam ini mendapatkan karamah, mendapatkan kemuliaan dari Allah di bilik tersebut, hunalika da'a Zakaria rabbah. Nabi Zakaria pun di mihrab tersebut berdoa. Kenapa dipilih tempat itu menjadi tempat berdoa? Itu wasilah. Kayaknya ada tempat baik untuk berdoa. Kalau dalam syariat Nabi Muhammad contohnya adalah majelis ilmu. Ya, Ustaz wa harus kamu multazam supaya mustajab doa wa Ustaz. Ya tentu ni orang pasti banyak tu nak pergi berapa haji ni. Ya. Ustaz wa berdoa sepertiga akhir malam bahasa dia bisa juga sepertiga akhir malam. Tapi ada tempat, ini contoh ya, tempat-tempat lain selain multazam, selain raudhah, patut majalis al-ilmi, majlis-majlis ilmu. Kalau di kisah Nabi Zakaria tadi di mana? Mihrab Siti Maryam. Apa kata Nabi Zakaria di mihrab Siti Maryam? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, berikanlah kepadaku dari Engkau dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a. Baru selesai doa, masih berdiri Nabi Zakaria di situ. Masih berdiri Nabi Zakaria di situ. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Maka malaikat pun memanggil Nabi Zakaria, dan Nabi Zakaria itu masih berdiri, masih berdoa di mihrab. Langsung mustajab. Atau ayat yang disebut oleh para ulama keberkahan beberapa tempat itu melebihi tempat lain. Contohnya mihrab Siti Maryam tadi. Kita juga silakan ya, dilihat keberkahan. Ini ada keberkahan. Ini majelis ilmu ada keberkahan. Ini tempat berbuat baik ada keberkahan. Ini masjid juga ada keberkahan. Nah, keberkahan ini kita jadikan sebagai wasilah cara agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah,